Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak di hari ini sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5E, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan berdoa di rumahnya supaya ilmu yang kita dapatkan akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa. Ya, anak-anak, sekarang anak-anak semuanya buka buku subtema 5E, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan dari Ibu. Kita hari ini akan belajar negara Indonesia termasuk negara maritim dan agraris. Apa yang dimaksud dengan negara Indonesia? Indonesia disebut negara kepulauan, anak-anak. Apa yang disebut negara kepulauan ini, anak-anak? Nah, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar dan pulau yang kecil, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, anak-anak, pernah Ibu jelaskan Indonesia negara kepulauan ini. Jadi Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera sampai Papua dan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian kondisi geografis Indonesia. Nah, kondisi negara Indonesia, lautannya sangat luas sehingga disebut negara maritim. Kenapa disebut negara maritim, anak-anak? Karena 2/3 bagian wilayah Indonesia adalah lautan. Hanya 1/3 negara daratan. Nah, Indonesia juga disebut negara agraris. Kenapa, anak-anak? Alasannya, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, atau juga bisa dia mata pencarian bertani sawah atau perkebunan, atau juga bisa sebagai nelayan. Jadi sebagian besar Indonesia penduduknya bertani. Kemudian anak-anak, daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan dalam hidupnya. Nah, dalam proses ini terjadilah dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, anak-anak, sempurna dan tidak sempurna. Apa yang dikatakan sempurna, anak-anak? Adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuhnya menjadi larva atau pupa hingga menjadi dewasa. Sempurna, anak-anak, dia mengalami masa larva atau pupa. Kalau dia mengalami larva dan pupa, itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dikatakan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak menyolok pada individu muda dan dewasa. Dia hanya perubahannya sangat sedikit. Seperti contoh sempurna, anak-anak, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis telur. Setelah telur dia berubah menjadi larva atau ulat. Setelah ulat dia membungkus menjadi pupa atau kepompong, menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada tidak sempurna adalah contoh pada kecoa telur, nimpa tanpa sayap. Kemudian tahap 2-nya nimpa tanpa sayap juga, langsung menjadi nimpa, tumbuh sayap menjadi kecoa dewasa. Dia mengalaminya ada perubahan. Untuk mengingat anak-anak, kalau sempurna dia mengalami masa pupa atau kepompong. Sedangkan tidak sempurna tidak mengalami pupa atau kepompong. Itu yang mempermudah kita untuk belajar, anak-anak. Kemudian adanya metamorfosis yang tidak bermetamorfosis. Maksudnya apa, anak? Hewan yang tidak mengalami bentuk dari fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Berarti dari dia lahir, dilahirkan sampai dia dewasa tidak ada perubahan bentuk. Contohnya kucing, kambing, sapi, kerbau. Itu termasuk juga dengan hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, anak-anak, kemudian kepada terjadinya perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem terjadi disebabkan oleh dua faktor alam dan faktor perilaku manusia. Faktor alam, contohnya musim hujan dan musim kemarau, anak-anak. Nah, pada saat musim hujan, mungkin banyak tumbuh-tumbuhan yang
melakukan pertumbuhannya. Nah, pada musim kemarau tumbuhannya akan banyak yang kering atau ada tumbuhan yang mengalami meranggas, menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Pada saat musim hujan dia akan tumbuh kembali. Kemudian perilaku manusia. Nah, yang biasanya perubahan ini banyak terjadi pada perilaku manusia anak. Kenapa Ibu katakan? Ekosistem kita akan mengalami sangat perubahannya oleh perilaku manusia. Ada perilaku manusia yang bertanggung jawab, ada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya apa? Yang bertanggung jawab, misalnya membuat jalan, ada hutan dibutuhkan untuk membuat jalan-jalan anak-anak. Namun ada hutan yang dibuat manusia untuk kepentingan pribadinya, membabat hutan. Setelah dibabat, hutannya tidak ditanam kembali. Itulah ekosistem kita menjadi rusak oleh perilaku manusia. Ada juga hutan yang dijadikan sebagai pemukiman warga. Nah, itu adalah yang bertanggung jawab. Jadi ada dua yang bisa membuatkan contoh kita oleh perilaku manusia, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, anak-anak, kemudian contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, agresi. Kedua, pemberontakan. Ketiga, perpecahan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Nah, agresinya apa, anak-anak? Agresi ini terjadi setelah Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangsa asing masih ingin menjajah Indonesia. Dia ingin memperebutkan negara Indonesia kembali untuk dijajah. Inilah yang dikatakan dengan agresi. Pemberontakan anak-anak. Nah, maksudnya pemberontak adalah pemberontakan secara bersenjata, bisa juga terjadi setelah Indonesia merdeka untuk mengambil wilayah Indonesia kembali. Kemudian perpecahan. Nah, perpecahan ini terjadi bisa pada zaman penjajahan dengan adanya pecah belah atau adu domba, bisa juga sekarang seperti anak-anak berteman, terjadilah perkelahian, kemudian terjadinya demo yang tidak secara sebenarnya, itu terjadilah perpecahan wilayah kita. Penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini penyalahgunaan narkoba ini banyak anak-anak sekarang. Indonesia ini banyaknya para manusia atau pemuda-pemuda kita termasuk anak-anak yang menggunakan penyalahgunaan narkoba dengan mengkonsumsi barang-barang obat yang terlarang yang tidak sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran. Kemudian korupsi. Nah, korupsi ini anak-anak mungkin anak-anak sering lihat di TV, banyaknya sebagian masyarakat Indonesia yang korupsi karena sifatnya adalah sifat yang tidak jujur. Nah, sifat tidak jujur inilah anak-anak terjadi korupsi bagi bangsa Indonesia. Mungkin anak-anak sudah melihat di TV itu sering banyak yang sudah ditangkap di wilayah kita untuk mengembalikan uang negara. Nah, kita sebagai warga negara kalau bisa anak-anak tanamkanlah kejujuran di dalam diri kita masing-masing. Jauhkanlah sifat kita dari sifat korupsi. Nah, anak-anak, materi hari ini Ibu sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dari Allah SWT. Ibu tutup dengan Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.